Shalom. Puji bagi nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh beribadah menikmati bait-Nya. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan penyertaan-Nya setiap hari. Amin. Sehat semua? Haleluya. Kita bersyukur, kita mau mempersembahkan hati, jiwa, roh kita untuk memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kita tunduk kepala sebelum kita memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pertolongan kami bersumber daripada-Mu Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami ada pada saat ini karena anugerah-Mu. Kami ada pada saat ini karena kemurahan-Mu. Kami ada pada saat ini karena kasih-Mu yang tak terbatas Tuhan. Karena itu kami rindu Tuhan merasakan lawatan-Mu, merasakan curahan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Tutup bungkus gereja-Mu ini Tuhan, kanan kiri muka belakang atas dan bawah, di dalam kuat perlindungan dan kuasa-Mu. Sehingga hanya Roh-Mu sendiri Tuhan yang akan mengurapi, melawat setiap kami. Sehingga kami mempunyai pengalaman pribadi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, Engkau hantar dengan pasukan malaikat-Mu, boleh sampai di tempat ini bersama-sama kami, memuji dan memuliakan Engkau, menikmati bait dan suara kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Biarlah kita mengundang Roh Tuhan yang hidup boleh menguasai hidup kita. Roh Allah yang hidup boleh tinggal di dalam hidup kita. Roh Allah yang hidup boleh menguasai setiap aspek kehidupan kita. Kita mau pujikan Roh-Mu yang hidup. Mengalir
mengucap syukur dengan segenap hati. Allah kita yang baik, biarlah senantiasa ambil alih kehidupan kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Segala puji syukur layak kita naikkan pada Allah kita yang luar biasa, dahsyat dan baik. Haleluya. Kita memuji memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin, amin. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, ya soraklah. Soraklah haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Soraklah haleluya bagi Tuhan. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Semangat saja, soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Singer, soraklah haleluya. Amin. Sama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Hari yang terindah adalah saat-saat kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Kita mau katakan, hari yang terindah saat ku jumpa dengan Yesus yang jadi kekasih jiwa kita. Haleluya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan
Saatnya kita siap menyiapkan hati, jiwa, roh kita mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Satu hal yang kita yakini, satu hal yang kita imani, di setiap musim kasih Tuhan tidak berubah. Baik musim duka di dalam kehidupan kita, baik musim pencobaan di dalam hidup kita, Tuhan siap menolong, Tuhan siap memberkati dan selalu peduli bagi saya dan saudara. Kita pujikan pujian ini, musim selalu akan berganti. Indahnya Tuhan. Amin, haleluya. Glory, haleluya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memenuhi
menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Amin Tuhan, terima kasih. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tanpa seizinku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan suara. Berbicaralah melalui urapi hamba-Mu dan urapan yang di surga. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berperkara dalam setiap anak yang saat ini begitu haus Tuhan akan suara-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan, kami siap di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, silakan datang. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kalau sudah masuki bulan Januari. 1 Januari tahun baru, 1 Februari tahun baru. Dan saya percaya dalam hidup kita, sekalipun dalam tahun ini pada pandemi belum berhenti dalam bentuk Omikron. Tapi saya percaya segala sesuatu Tuhan dalam hidup manusia di dunia. Supaya kita sebagai seorang menghadapi masalah lebih hari, bukan lebih melempem, tapi lebih kuat, lebih tabah. Dan saya percaya Tuhan tetap menyertai kita. Dan memang ada satu ayat, kita lihat ya, Yohanes dulu. Yohanes
Akulah gembala yang baik, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan, saya melihat dari ayat 10, pencuri datang hanya untuk gambaran, dia datang dari manusia untuk ampas firman, membinasakan, aku datang dan dalam segala kelimpahan, puji. Kalau lihat ayat ini, ya, jadi Yesus datang supaya domba-domba saudara hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan artinya berbuah itu berkat. Dan yang mesti dimengerti dalam hidup kita, apa maksud Tuhan dalam ayat? Ada orang bertanya, kalau lihat ayat ini, begitu saya terima Yesus, hidup saya berkelimpahan, ekonomi dan semua. Bukan maksud itu. Maksud Tuhan, begitu Tuhan terima Yesus sebagai gembala, berkelimpahan berkat, nomor satu yang Tuhan limpahkan keselamatan. Kan begitu orang datang langsung jadi kaya, langsung jodohnya enter. Bukan. Begitu saudara terima Yesus, yang diutamakan oleh Tuhan, keselamatan itu. Sebab di dalam keselamatan, Tuhan melindungi saudara. Amin. Dalam keselamatan, Tuhan memberkati saudara. Dalam keselamatan, Tuhan berkata, dari bilurnya kamu sudah disembuhkan. Jadi maksud dia datang yang pertama berkelimpahan keselamatan. Kalau keselamatan dari Tuhan dilimpahkan dari saudara, berarti hidup kita ada sejahtera, ada damai, ada sukacita, siap menghadapi masalah yang sekarang. Kalau kita sudah diselamatkan, ada kelimpahan, shalom, damai, sejahtera. Pada saat kita menghadapi masalah ini, kita tetap apa? Kalau kita yakin harapan di dalam Yesus tidak pernah, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan punya rencana dalam hidup saudara, dia tidak pernah gagal dalam tolong hidup. Tuhan panggil saudara, kita bersuka cita dalam pengharapan yang artinya apapun yang terjadi, tetap jadi harapan saya. Kita boleh saja pakai protokol kesehatan. Kita boleh saja minum obat. Kita boleh saja datang ke dokter. Tapi jangan abaikan keselamatan dari Tuhan di atas segala-galanya. Saya periksa dan sukacita terbesar dalam hidup bukan hanya dapat bisa bersukacita, masalah yang saya hadapi sudah selesai. Saya bersukacita, masalah rumah tangga saya sudah selesai. Saya bersukacita sebab ekonomi saya sudah selesai. Tuhan sudah buka jalan, berlimpah. Saya bersukacita sebab rumah tangga saya, anak cucu mantu saya sudah selesai. Mereka penuh dengan salam. Tapi namun dari kita harus menyadari kenapa kita berhasil. Kenapa kita bisa menyelesaikan masalah? Ada maksud Tuhan. Karena ada maksud Tuhan di dalam rencana Tuhan. Kalau kita menyadari berhasilnya kita, Tuhan punya rencana hidup. Kalau saudara diberkati, Tuhan punya rencana. Apa yang Tuhan punya mau dalam hidup saudara. Kalau saudara sakit sembuh, Tuhan punya rencana, punya maksud. Agar hidup saudara dalam rencana Tuhan ini digenapi masa depan yang penuh harapan.
Bagaimana orang mendengar-dengarkan masa yang penuh harapan, saat ini Pak Pendeta, Alkitab bilang masa depan yang penuh harapan. Bagaimana kalau saat dari mulai tahun sedikit, satu ganas terlibat, apapun yang terjadi, rencana. Kalau Tuhan kita mati terkena penyakit ini, kita tetap berbahagia. Mengapa? Sebab hidup saudara sudah diselamatkan untuk masuk dalam kerja. Dalam rumah Bapakku banyak tempat bagi itu kata Tuhan. Mazmur 11 ayat haleluya. Dari istilah kata yang pertama haleluya. Ada haleluya dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan tetap dia haleluya. Kata lagi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, takut akan Tuhan, suka firman. Bahagia. Orang yang berbahagia bukan karena Tuhan bahwa dia berlimpah ruah dengan rumah yang mewah dan yang banyak. Orang yang dan suka akan firman Tuhan, di hadapan Tuhan dia berbahagia. Sejahtera Allah, damai dari Allah menyertai orang. Pada saat dia punya masalah, sejahtera Allah yang melebihi dari segala akal. Jadi kalau ya, haleluya. Jadi waktu Daud haleluya. Dia juga tidak lepas. Dan ngarang Mazmur pasal 1 ditulis oleh Raja Daud, saudara-saudara. Dan penyebab dia punya masa. Sudah mengalahkan Goliat, dinikahkan dengan raja, dimusuh. Karena Daud lebih hebat dari rasa sentimen ini masuk dan kuasa ya, Daud mesti. Mengapa Daud bisa lolos? Sebab Daud ya hidup kita bersama. Amin. Mengapa kita bisa lolos? 2019, 2020, 2021 sampai saat kita masih hidup. Kita karena Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Karena memang hidup banyak tantangan. Kalau saya lihat istilah hal ini, orang bertanya sama saya bingung. Dia bilang ada keganjilan dalam kehidupan Kristen Pak Pendeta. Kenapa? Coba saudara bayangkan. Kalau kamu waktu saat cita orang tua menangis. Dulu ada orang dia bisa nyanyi. Kalau kamu bisa saya bayar. Jadi bukan keluarga agar dia bisa nangis. Ada lagi saudara kalian kepercayaan yang lain. Untuk menjadikan orang yang saat ditinggalkan itu. Biar mereka merasa sedih ditinggalkan oleh orang yang dikasih. Memang secara jasmani sedih. Siapa yang tidak sedih? Tetapi segi iman yang kita miliki, kita bersuka cita, sebab suatu saat kita akan bertemu kembali di kerajaan. Kan? Kan? Kita lihat dari segi iman. Haleluya. Karena kalau saya juga lah.
Sekarang aku buat orang Kristen ada pohon bagi kami yang mati di dalam Tuhan berbahagia. Sebab segala perbuatannya saat dia terima Tuhan, selamat. Sekarang ini kita sedang menjalankan dalam Filipi ayat 12. Kerjakanlah selamatmu itu dengan taat dan setia. Jangan sampai bergeser. Kita sedang berjalan, belum sampai. Sedang menjalankan selamat. Tapi pada saat Tuhan panggil kita, pada saat kita meninggal, kita tetap setia. Tuhan berkata di dalam Sabas, yang orang yang menang, namanya di orang yang menang. Namanya di aku. Nama saudara ada di KTP elektronik. Itu ada di tapi yang utama Lukas 10 ayat 20 katakan berbahagialah bersuka kalau namamu tertulis di dalam kerajaan surga. Kan? Kita bahagia. Jangan sampai sekali Yesus tetap dia menjadi Tuhan di dalam hidup saya. Saya percaya hanya dialah satu-satunya juru selamat yang bisa bawa saya masuk di ini ada istilah kata berbahagia. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan, bukan takut kalau orang salah jalan itu bukan takut akan Tuhan itu yot, artinya mati Tuhan. Berbahagialah orang yang menghormati Tuhan, yang tunduk sama Tuhan, yang kagum sama Tuhan. Ialah disebut orang berbahagia. Bahagia artinya bahagia dunia akhirat. Orang yang bahagia artinya tidak kekurangan apa. Dalam Yesus ada keselamatan, ada salam, ada kekuatan, ada lindung, ada kekuatan yang baru dalam setiap menghadapi. Jadi berbahagia. Bagaimana kita ada tekan dan pada saat kita bisa datang yang siang ya udah beres. Bahagia ada kekurangan sedikit artinya ada kesulitan, ada kesukaran. Tetap dia nyanyi sukamu Tuhan. Haleluya, itu berbahagia. Hal ini jadi
luar biasa. Termasuk yang kaya di rumah itu. Lebar artinya daerah itu. Tapi pada saat-saat menghadapi masalah, dalam satu hari ekonomi hancur, anaknya mati, dia cerewet, maki, akan kalau Ayub sama Tuhan, kalau Ayub tetap kalau Ayub tetap agumi Tuhan sebagai Yang Maha Kuasa, sekalipun tidak ada barang yang kita tidak ada saudara sekalian seorang dia teman saya waktu nikah umur 20 ini umur 20 sampai 25 begitu 30 40 40 sampai 50 di olahraga ada yang tidak makan waktu tidak gampang Pak sekarang banyak nikah nggak bisa dibawa tetap di muka kita itu ada huruf 56 70 udah kerasa udah makan terus sampai 80 repot lagi makan di sini. Tapi kalau kita hidup sampai saat ini masih kuat, masih gagah, saudara bersyukur pada Tuhan. Jadikanlah hidup saudara. Ada yang dirasa. Tapi dalam usia masih bisa melayani. Balik ke Jakarta, Surabaya, kemudian saya bersyukur pada Tuhan. Kekuatan dalam saya bisa karena saya manusia. Tapi saya percaya Tuhan menyertai, Tuhan berikan. Tuhan menyertai, Tuhan memulihkan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati saudara. Amin. Amin. Saya semua datang pendeta itu tapi apapun yang terjadi kita tetap bahagia. Janji Tuhan dalam rumah dan sekarang. Ayo bahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ayo melewati problem untuk jadi raja. Jadi orang nomor satu. Nggak langsung jadi gelar sarjana S1. Nggak lewat problem. Lewati perjuangan. 1, 2, 3 terus sampai 6. Bekerja juga dari bawah ke atas. Bukan dari atas. Kalau dari atas ke bawah.
Dari bawah, dari apa tuh. Lewat problem, lewat masalah. Ayub tetap bersandar sekalipun dia sudah jadi orang hebat. Dan dia sudah jadi bisa mengalahkan. Tapi dimusuhi. Tapi sebagai manusia yang beriman, dia tidak kecewa. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan? Amin. Kutip 8 ayat 3. Nah kalau di dalam perjuangan ini dia yakin Allah menyertai dia, kerohanian kita yang disebut berbahagia ini. Kalau saya baca ke bawahnya tuh ya, anak cucu hati. Wah, dari ayat 2 sampai yang itu ayat 10 berhasil. Tapi ayat yang pertama tapi kalau kita lihat masalah sekarang banyak problem, banyak kesulitan. Kenapa Daud bisa dia apapun yang terjadi, dia tetap Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan. Saudara punya masalah saat ini, saudara punya problem, yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Jadi saat ini saat ada kebaktian, ada kebaktian. Aman-aman kebaktian. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kan kagak warga ada kalau belum waktunya ada kalau belum waktunya saya dead, yang dicari kalau saat waktu hari ini habis semua alat musik yang belum. Ada. Saya kalau saya di Flores keluar masuk naik kuda
kemalaman tidur sama petunjuk jalan di hutan. Dan saya percaya dimanapun saya berada, selamat yang dari Tuhan tetap menyertai hidup kita. Amin. Haleluya. Yang Jadi kalau Tuhan tolong saudara sembuhkan, kalau Tuhan tolong saudara berkati, bukan secara kebetulan, artinya Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Tidak ada secara kebetulan. Berbahagialah orang. Artinya kita takut sama Tuhan. Tuhan pasti. Jadilah dia. Tetap setia menghadapi masalah perjuangan penyakit yang benar. Saya yakin Tuhan bersama kita. Saya percaya penyakit ini tidak ada. Terjadi di Spanyol lebih banyak korban. 100 tahun. Banyak orang dikaitkan dengan politik. Memang sudah. Kalau Tuhan mau daur ulang manusia, air aja banjir sampai. Zaman Abraham, Abraham bilang kalau 40 kagak, 20 enggak, 10. Murah. Jadi rendam di bak nggak boleh lebih dari 5 menit. Ngambang. Dalam juga. Makanya di situ dilarang orang yang penyakit jantung, darah tinggi. Sama. Air panas, asid, penyakit jantung. Kan punya rencana hidup. Kita nggak tahu rencana. Tapi yang saya percaya, apapun yang Tuhan kerjakan, suka-sukamu Tuhan. Tuhan punya rencana. Dan dalam hidup manusia, masa depan yang kerajaan surga. Saya punya tebus. Carilah kerajaan Allah dulu. Apa yang tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sanggup. Di tangannya terbuka
Kita nyanyi dengan iman. Amin, amin. Amin, haleluya Tuhan. Tolong saya juga Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang sanggup menyelamatkan, Allah yang sanggup menolong hidup kami dimanapun kami berada. Kami yakin Immanuel, Allah di dalam Yesus tetap menyertai kami. Terima kasih. Orang yang takut akan Tuhan dan suka akan firman disebut. Sebab di dalam Tuhan kami sudah diselamatkan. Keselamatan Tuhan berikan berisi perlindungan bagi kami. Berkati semua yang hadir. Berkati kehidupan mereka. Daud berhasil pada tantangan karena mental yang kuat. Ayub berhasil dipulihkan sebab dia setia. Itulah sebab pada hari ini, biar firman Engkau terapkan, biar firman Engkau masukkan dalam hati kami, jadi pegangan. Orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan apapun. Orang yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan tidak kekurangan sedikit. Kalau Engkau hadir, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berikan asal dari Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nanti saya minta. Pak Di. Siapa? Ya, supaya orang tahu siapa. Saja kenyanyian suka-suka bertuhan. Pertemuan yang pertama dan kedua. Yang Tuhan mau inginkan.
setiap masalah kita menyerah pada Tuhan. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan, sebab Dialah yang akan memperbaiki. Dan kita sama-sama tahu Tuhan pasti. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan dalam ibadah pagi hari ini. Biar sabdamu memberikan kekuatan pada kami. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang artinya kami siap menghormati Tuhan. Kami siap tunduk pada Tuhan. Dan kami siap menyimpan firman-Mu dalam hidup kami, menjadi pegangan dalam. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir. Berkati kehidupan mereka, baik yang usaha dagang. Berkati mereka. Di mana sekolah sudah dimulai tatap muka. Lindungi seluruh jemaat, seluruh anak sekolah, seluruh remaja yang masih duduk bangku sekolah. Dari mulai TK, SMP, SMA, bahkan mereka yang kuliah. Dalam tatap muka ini Tuhan menyertai mereka. Kami percaya apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang sangat indah dalam hidup kami. Berkati kami semua. Berkat yang berkat. Sementara kami pulang, lindungi kami sampai di rumah. Pulanglah saudara dengan berkat dari Bapa. Kasih anugerah sejahtera dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus saudara sampai